mana mantan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli diperiksa penyidik KPK sebagai saksi dalam kapasitasnya sebagai Ketua DPP PDI Perjuangan dan Menteri Hukum dan HAM terkait kasus suap pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR yang menyeret nama Harun Masiku. Sebelum menetapkan Harun Masiku sebagai anggota DPR, DPP partai sudah meminta fatwa ke Mahkamah Agung terkait perbedaan tafsir antara KPU dengan DPP tentang suara caleg yang meninggal dunia. Setelah menjalani pemeriksaan selama 7 jam, mantan Menteri Hukum dan HAM, Yasona Lauli meninggalkan Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi pada Rabu sore. Berbeda dengan biasanya, Yasona Lauli memilih keluar gedung KPK melalui pintu belakang untuk menghindari unjuk rasa mendesak penangkapan buronan Harun Masiku. Kepada wartawan, Yasona Lauli mengaku diperiksa penyidik dalam kapasitasnya sebagai Ketua DPP PDI Perjuangan dan Menteri Hukum dan HAM terkait kasus suap pergantian antar waktu anggota DPR yang menyeret nama Harun Masiku. Yasona mengakui telah memberikan keterangan sesuai fakta yang ia ketahui saat dirinya sebagai Ketua DPP PDIP dan Menteri Hukum dan HAM. Sebagai Ketua DPP PDIP, Yasona mengatakan pihaknya meminta fatwa ke Mahkamah Agung sebelum menetapkan Harun Masiku sebagai anggota DPR. Permintaan fatwa dilakukan DPP partai karena adanya perbedaan tafsir antara KPU dengan DPP tentang suara caleg yang meninggal dunia. Sementara sebagai Menteri Hukum dan HAM, Yasona mengaku diminta penyidik untuk memberikan catatan perlintasan Harun Masiku terkait keberadaan Harun Masiku yang sebelumnya terdeteksi di Indonesia. Politikus PDI Perjuangan ini menyebut jika saat itu belum ada pencekalan atas nama Harun Masiku. Saya sebagai Ketua DPP, ada surat saya kirim ke KPU tentang ke Mahkamah Agung untuk permintaan fatwa tentang keputusan Mahkamah Agung nomor 57. Kami minta fatwa, saya tanda tangani fatwa, permintaan fatwa, karena di situ ada perbedaan tafsir antara KPU dan DPP tentang suara caleg yang meninggal. Saya kirim surat ke DPP, ke Mahkamah Agung, itu yang pertama. Yang sebelumnya kan itu riwayat diri apa segala macam, SK DPP, SK biasalah itu formalitas. Tapi inti pokoknya sebagai Ketua DPP, ya sebagai Ketua DPP, saya mengirim surat permintaan fatwa ke Mahkamah Agung. Ya karena waktu proses pencalekan itu terjadi tafsir yang berbeda setelah ada judicial review. Ada keputusan Mahkamah Agung nomor 57 ya. 57. Kemudian DPP mengirim surat tentang penetapan caleg ya. Kemudian KPU tidak menanggapi berbeda. Kemudian kita minta fatwa kepada Mahkamah Agung. Mahkamah Agung membalas fatwa tersebut. Ya, sesuai dengan pertimbangan hukum supaya ada pertimbangan hukum tentang diskresi partai dalam menetapkan calon terpilih. Itu. Yang kedua adalah kapasitas saya sebagai menteri. Saya menyerahkan tentang perlintasan Harun Masiku. Itu saja. Paling kan itu nggak ada yang profesional, penyidik sangat profesional. Ya, menanyakan sesuai dengan posisi saya sebagai Ketua DPP. Ya. Kemudian posisi saya sebagai Menteri Hukum dan HAM mengenai perlintasan Harun Masiku. Itu saja. Ya. Berapa pertanyaan tadi Pak diajukan oleh? Ya itu kan pendidikan di mana kemudian mengapa timbul surat tersebut. Ya saya jelasin Pak, sebagai Menteri kemarin ada info soal Harun udah di Indonesia atau masih di luar negeri Pak? Kan itu dia masuk tanggal 6, keluar tanggal 7. Keluar tanggal 7 masuk tanggal 6. Masuk tanggal 6 keluar tanggal 7. Dan baru belakangan keluar pencekalan. Itu aja, nggak ada paling turunan-turunan yang memfollow up. Sebenarnya kan udah selesai lama karena banyak demo. Nggak bisa keluar kita.
Sebelumnya KPK menetapkan Harun Masiku sebagai tersangka tahun 2020 lalu dalam kasus dugaan suap pergantian antar waktu anggota DPR RI periode 2019-2024. KPK juga telah menerbitkan ulang DPO bersama ciri fisik terbaru Harun Masiku pada tanggal 5 Desember 2024 lalu.